Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi video mualaf channel di mana dia mengatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu mengajarkan 4 rukun iman. Nah, saya tidak ada alasan untuk menjelekkan siapapun, tapi ini berhubungan dengan iman saya dan saya berhak untuk menjawab dan meluruskannya supaya semuanya menjadi jelas. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Kristus, karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Nabi saya. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam. Saya beriman kepadanya. Dan gagal iman saya jika saya tidak mengimani 25 Nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini. Karena saya memahami dan membaca Alkitab, saya mengajarkannya kepada anak murid saya mulai dari SD, SMP, SMA. Saya ajarkan kepada mereka, saya imani sampai sekarang. Tetapi yang saya imani adalah hanya perintah-perintah Yesus dalam menjalankan atau cara beribadah yang benar kepada Tuhannya Yesus, kepada Allahnya Yesus. Yang saya imani hanya itu, karena Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Apa saja itu tata caranya? Yang pertama, Yesus mengajarkan syahadat. Yang kedua, Yesus mengajarkan tata cara sholat. Yang ketiga, Yesus mengajarkan berpuasa. Yang keempat, Yesus mengajarkan infak, zakat, sedekah. Yang kelimanya belum ada, karena yang kelimanya disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima apa? Betul, berhaji. Ya. Nah, sahabat beriman dimanapun Anda berada, insya Allah di bahasan selanjutnya spesial bulan Ramadan, saya akan membahas 4 iman Islam yang dibawakan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Bible. Tapi tidak menghilangkan Al-Quran. Al-Quran tetap ada dan selalu ada dan tidak akan musnah sampai akhir zaman. Masya Allah, tabarakallah. Benarkah dalam Alkitab Yesus mengajarkan 4 rukun iman? Mari kita bersama-sama membahasnya. Yang pertama tadi dia bilang bahwa Yesus bersyahadat. Apakah yang dimaksud dengan bersyahadat ini adalah mengesahkan Allah atau Yesus percaya kepada Allah yang esa ketika Yesus membacakan Shema Israel atau Shema Yisrael di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, Shema Israel ini Yesus mengutipnya dari Ulangan 6 ayat 4. Kenapa Yesus mengutipnya? Karena Yesus adalah orang Israel dan semua orang Israel percaya mengimani bahwa Allah itu esa. Nah, kalau Yesus percaya bahwa Allah itu esa, kenapa orang Kristen punya Allah 3 atau mengakui Allah yang 3 atau Trinitas? Nah, ini seringkali disalahpahami oleh mereka. Trinitas tidak berbicara mengenai keesaan Allah dalam jumlah, melainkan berbicara mengenai keesaan Allah dalam relasi, yaitu Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Kejadian 1 ayat 1-3, di mana ketiga-tiganya disebutkan sekaligus. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah, yang pertama, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kedua, roh Allah. Ayat 3, berfirmanlah Allah. Yang ketiga, firman Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi, baik Allah, firman maupun rohnya, mereka adalah satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kami percaya bahwa Allah itu pribadi, bukan zat. Nah, Allah yang pribadi itulah yang memiliki firman. Bisa dibayangkan kalau Allah tidak punya firman, Allah yang seperti apa itu?
Nah, dengan firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan firman-Nya inilah yang turun menjadi manusia dan tinggal di antara manusia yang disebut Yesus Kristus. Ini ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 14. Saya akan membacakannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian Allah yang pribadi ini juga memiliki roh. Jangan pernah membayangkan Allah yang tidak punya roh. Jadi roh Allah ini juga banyak sekali dicatat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang Israel mendukakan Roh Kudus Allah. Kemudian ketika Yesus akan naik ke surga, dia juga menjanjikan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang kedua, saudara kita tadi juga menyebutkan bahwa Yesus mengajarkan tata cara sholat. Saya tidak tahu persis karena dia juga tidak menyebutkan ayat Alkitabnya, dan dia menyebutkan akan membahasnya nanti secara terperinci. Tapi saya menduganya bahwa tata cara sholat yang diajarkan Yesus adalah isi khotbah di bukit, yaitu Matius 6 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya. Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi inilah tata cara berdoa yang benar yang disarankan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini sangat berbeda dengan doa-doa yang lain. Tapi tidak sampai di sini. Di ayat selanjutnya Yesus mengajarkan bahwa kita orang Kristen harus berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Yang ketiga, dikatakan tadi Yesus mengajarkan berpuasa. Dan ini benar dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus sebelum melakukan pelayanannya yang pertama kali, dia memulainya dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan Yesus juga mengajarkan untuk berpuasa. Dan berpuasa seperti apa? Nah, sebelumnya saya mau katakan bahwa puasa bukanlah hal yang baru bagi Yesus, karena Yesus adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi juga punya tradisi berpuasa, bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Misalnya contohnya puasa Ester, yaitu puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum. Dan masih ada banyak yang lain yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, puasa yang diajarkan oleh Yesus ini juga dicatat di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Bagaimana cara berpuasa yang benar? Saya membacakannya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Di sini Yesus tidak menyebutkan harus berapa lama berpuasa, tapi Yesus mengajarkan bagaimana cara berpuasa yang benar. Yang keempat, tadi dikatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang bersedekah. Apakah yang dimaksud oleh saudara kita ini adalah khotbah di bukit juga, yaitu Matius pasal 6 ayat 1-4. Saya akan membacakannya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini Yesus juga mengajarkan bagaimana kita orang Kristen harus bersedekah. Nah, kami bersedekah bukan dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kami bersedekah karena ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi berkat kepada kami. Jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan 4 rukun iman yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Jadi ini lebih dulu dilakukan oleh Yesus keempat-empatnya. Dan ini adalah tradisi orang Yahudi yang ratusan tahun sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan oleh saudara kita Muslim. Terima kasih, ini jawaban saya supaya ini meluruskan semua kesalahan-kesalahan atau kesalahpahaman kepada kami orang Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.